Yang pertama aku tanggapi tadi adalah kau yang harusnya belajar banyak kepada Deddy Corbuzier, Gusmar. Paham kau? Ya. Saya sedang mengingatkan Deddy Corbuzier karena ini momennya dia ketemu dengan tokoh Yaman, maka saya jadi teringat Yaman. Oke Gusmar, ada beberapa hal yang perlu kutanggapi terhadap video itu. Pertama, kau mengatakan kepada Deddy Corbuzier agar lebih banyak belajar tentang sejarah dan menghormati tokoh ulama Nusantara, tidak kepada imigran-imigran Yaman, apalagi memiliki sejarah buruk. Oke. Yang pertama aku tanggapi tadi adalah kau yang harusnya belajar banyak kepada Deddy Corbuzier, Gusmar. Paham kau? Ya. Kenapa? Karena Deddy Corbuzier itu sudah tahu bagaimana mencintai, menghargai, menghormati zuriat Nabi. Ya, dia sudah paham itu. Kau mungkin belum, karena ilmu kau masih dangkal dibanding Deddy Corbuzier. Oke. Jadi ketika saya melihat fotonya Deddy Corbuzier, nampak bangga sekali bersungkem kepada tokoh Yaman, itu saya jadi ingat langsung menghubungkan hal tersebut dengan peristiwa yang hari ini sedang sangat ramai dan masih belum selesai menjadi perdebatan. Nah, oleh karena itulah biar wawasan kita bertambah, termasuk Deddy Corbuzier, ya siapa tahu kan dia sibuk sebagai artis, tidak sempat baca-baca buku sejarah. Ya kalau sudah ya syukur, kalau belum ya buat yang lain, termasuk saya sendiri. Coba disimak kembali sejarah kedatangan imigran Yaman ke Indonesia. Kapan mereka datang ke Indonesia? Dengan siapa datang ke Indonesia? Lalu di sini berbuat apa dengan bangsa Indonesia, dengan pejuang-pejuang Indonesia, dengan ulama-ulama Nusantara yang ketika itu mengobarkan perang jihad melawan penjajah Belanda pada tahun 1800-an. Ya kan? Belum lama kita sangat intens membahas tentang sosok yang bernama Habib Usman bin Yahya yang hidup di era akhir tahun 1800-an. Dia salah satu tokoh keturunan imigran Yaman di tanah air. Fatwanya yang mengatakan bahwa perang Sabil yang dipimpin oleh para ulama Nusantara pada tahun 1880-an yang kemudian meletus di Banten dengan peristiwa yang populer disebut Geger Cilegon. Perang di Banten Cilegon itu yang dipimpin, dikomandoi oleh guru besar ulama Nusantara Syekh Abdul Karim Banten, guru besar mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yang dipimpin perang itu oleh murid-muridnya di Banten pada tahun 1888 untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Nusantara, khususnya di Banten. 2 tahun setelah itu perang selesai, kemudian Usman bin Yahya ini membuat fatwa bahwa ajaran Thariqah yang dibawa oleh ulama-ulama Banten yang disebarkan oleh Syekh Abdul Karim Banten dan para pengikutnya dinyatakan sebagai melanggar syariat, sebagai amalan yang buruk, amalan yang menipu. Tidak hanya itu saja, Usman bin Yahya juga membuat fatwa, menulis bahwa perang yang dilakukan oleh para ulama Nusantara di Banten dan di seluruh Nusantara di dalam melawan Belanda itu dinyatakan sebagai bukan perang Sabil. Kedua, kau tahu itu siapa Habib Umar? Habib Umar itu adalah salah satu sumber ilmu keislaman di antara dunia ini. Salah satu sumbernya dia. Ya, banyak ulama-ulama habaib di Indonesia ini belajar kepada beliau. Mungkin kau tidak tahu, sekarang aku kasih tahu kepada kau, Gusmar. Okay. Yang ketiga, sebenci apa kau terhadap imigran Yaman? Kau bilang punya sejarah buruk. Sejarah buruk apa orang-orang keturunan Yaman di Indonesia? Coba kau buka lagi sejarah Gusmar. Ya, tempat proklamasinya kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kau tahu siapa itu? Punya siapa rumah itu? Coba kau gali sejarah, kau belajar lagi sejarah Gusmar. Rumah itu diwakafkan oleh seorang pengusaha besar dari Yaman yang memiliki semangat NKRI, Gusmar. Paham kau itu? Ya, jangan belagak sok pintar kau, jangan belagak sok jago kau Gusmar. Kau ajari si Deddy Corbuzier yang orangnya lebih pintar dari kau. Sebenarnya kau lebih buruk dari Deddy Corbuzier. Paham kau Gusmar? Oke. Kemudian yang keempat, ulama yang mana kau maksud Gusmar? Tokoh yang mana yang kau maksud Gusmar? Ulama atau tokoh yang selama ini mengatakan yang benar itu salah, atau yang salah itu benar? Ya, tidak Gusmar. Ya, itu bukan itu. Selama ini mungkin kau terprovokasi ya dengan isu-isu Yaman. Lebih buruk Yaman atau Cina Gusmar? Ya, coba kau gali sejarah itu. Sudah serba banyak upaya seorang keturunan Yaman membela negara ini daripada sekarang Cina mengeroti kayak kita ini. Ya, itu saja Gusmar. Kau boleh banyak belajar Gusmar daripada Deddy Corbuzier. Ya, pakai ini akal sehat dan kecerdasan. Apakah saya menyalahkan tokoh Yaman itu? Saya sedang mengingatkan Deddy Corbuzier
karena ini momennya dia ketemu dengan tokoh Yaman, maka saya jadi teringat Yaman. Nah, ini perlu saya tegaskan kembali, agar kita, maksudnya apa? Tidak terlalu mendewa-dewakan tokoh dari bangsa lain. Apalagi tokoh dari bangsa yang bangsanya sendiri porak-poranda akibat perang saudara. Dan sampai hari ini belum selesai. Mengapa kita tidak lebih bangga dengan tokoh-tokoh dalam negeri, tokoh-tokoh ulama Nusantara? Kita mestinya malu kepada leluhur-leluhur kita di Indonesia. Kalau fatwanya menyengsarakan umat, demi Allah, wajib